Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya izin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Gias Fazri dari kelompok 14 yang dimana di sini saya akan melanjutkan tentang diagonalisasi ortogonal, yaitu di bidang teoremanya, dan langsung saja saya akan membahas tentang teorema. Nah, jadi teorema ini mempunyai bukti nih, A dikurang B. Karena A dapat didiagonalisasi secara ortogonal, maka terdapat matriks P yang ortogonal sehingga AP diagonal atau P ortogonal berarti seperti sama dengan yang diperlihatkan dalam bukti teorema 2. Maka vektor kolom ke N dari P adalah vektor eigen A. Karena P ortogonal, maka vektor-vektor di kolom ini ortogonal. Teorema 3.3 dan bagian 4.10, sehingga A mempunyai n vektor eigen ortogonal atau disebut juga ortonormal gitu. Nah, di bawahnya juga ada A min B. Anggaplah bahwa A mempunyai himpunan ortonormal dari vektor eigen P1, P2 hingga seterusnya, seperti yang diperlihatkan dalam bukti teorema 2. Maka matriks P dengan vektor-vektor eigen ini sebagai kolom-kolom akan mendiagonalisasi A secara ortogonal. Oke, lanjutnya di sini ada teorema A min C. Dalam bukti A min B, kita menunjukkan bahwa matriks A yang berukuran n kali n dapat didiagonalisasi oleh matriks P berukuran n kali n secara ortogonal yang kolom-kolomnya membentuk himpunan ortonormal dari vektor-vektor eigen yang berukuran A. Misalkan D adalah matriks diagonal. D dengan mengalihkan kedua ruas dengan P pada bagian kiri diperoleh PD AP atau PDAP. Kemudian dengan mengalihkan kedua ruas dengan pada bagian kanan diperoleh sama dengan A atau sama dengan A. Maka A sama dengan P. Ya, sehingga bisa disimpulkan bahwa A pangkat 1 sama dengan PDP pangkat 1 ditutup kurung buka kurungnya, lalu pangkat 1 lagi, terus sama dengan PD pangkat 1 P pangkat 1 sama dengan PDP pangkat 1 sama dengan A, yang menunjukkan bahwa A simetrik. Oke, di sini ada teorema lanjutannya. Misalkan A adalah matriks simetris n kali n dengan entry di lapangan bilangan real. Maka matriks ortogonal P dan matriks diagonal D, sehingga P pangkat T AP sama dengan D, di mana P pangkat T adalah matriks transpose dari P dan D, adalah matriks diagonal. Ya, di sini juga ada macam-macam matriksnya, yaitu matriks simetris, matriks ortogonal, matriks diagonal. Nah, dari sini masing-masing mempunyai penjelasan ya. Kalau matriks simetris yaitu matriks yang sama dengan transposenya, terus juga matriks ortogonal yaitu matriks yang mempunyai persegi P yang memenuhi P pangkat T kali P kali sama dengan I. Terus juga ada matriks diagonal, yaitu memiliki entry di luar diagonal untuk semua 0. Diagonal utamanya 0 gitu. Nah, di sini juga ada perbedaan diagonalisasi dan diagonalisasi ortogonal. Ya, perbedaannya apa sih gitu. Nah, di sini perbedaannya adalah bahwa diagonalisasi ortogonal melibatkan matriks perubahan basis yang merupakan matriks ortogonal. Sementara dalam diagonalisasi umum, matriks merupakan perubahan basis tidak perlu ortogonal. Diagonalisasi ortogonal sering digunakan dalam konteks di mana kita ingin mempertahankan panjang vektor dan ketidakmiringan atau keortogonalan vektor pada saat mengubah basis matriks
Misalnya, dalam analisis transformasi linear yang mempertahankan struktur geometris data. Nah, untuk lebih lengkapnya, di sini ada diagonalisasi, pengertiannya, definisi, proses, dan ketentuan. Nah, tadi kan ada udah pengertian sedikit ya tentang perbedaannya. Nah, di sini lebih rincinya, yaitu diagonalisasi adalah proses mengubah matriks ke dalam bentuk diagonal, yaitu matriks di mana semua elemen di luar diagonal atau utama adalah 0. Nah, prosesnya misalkan A adalah matriks n kali n, maka A dapat dikatakan diagonalisasible jika ada matriks inverse P dan matriks diagonal D, sehingga P pangkat min 1 AP sama dengan D. Nah, ketentuannya apa sih? Ketentuannya diagonalisasi tidak harus mengharuskan P matriks perubahan basis untuk bersifat ortogonal. Nah, perbedaan dari diagonalisasi ortogonal ini selanjutnya adalah diagonalisasi ortogonal adalah kasus khusus diagonalisasi di mana matriks perubahan basis P bersifat ortogonal. Nah, ketentuannya apa sih? Ketentuannya matriks ortogonal P memenuhi sifat bahwa P pangkat T kali P sama dengan I, di mana I adalah matriks identitas. Artinya dalam kolom-kolom vektor dari P bersifat ortogonal dan memiliki panjang 1. Nah, keuntungannya apa sih? Keuntungan diagonalisasi ortogonal sering digunakan karena sifat ortogonal matriks perubahan basis membuatnya lebih mudah untuk membalik proses diagonalisasi gitu, guys. Nah, jadi untuk ringkasannya yaitu ringkasannya secara umum ya, diagonalisasi membutuhkan matriks perubahan basis P yang tidak selalu bersifat ortogonal. Lalu diagonalisasi ortogonal menyaratkan matriks perubahan basis P yang bersifat ortogonal, sehingga P pangkat T kali P sama dengan I. Jadi kita dapat memanfaatkan sifat ortogonal untuk memudahkan memanipulasi matriks. Nah, termasuk ketika melakukan inversi matriks atau menghitung eksponensial matriks. Oke, begitu penjelasan dari perbedaan dan teorema dalam diagonalisasi ortogonal. Sekian, saya lanjutkan dengan pembahasan materi. Oke, sekian dari saya. Untuk materi pembahasan selanjutnya akan saya serahkan ke teman saya. Bye-bye.